Kau menunjukkan Tuhan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, entah itu di dalam keadaan baik ataupun tidak, tapi Tuhan tetap menunjukkan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan Yesus, kami boleh mengalami kuasa dan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang hebat. Orang saya bilangnya, pokoknya ibu-ibu yang top markotop di dalam Tuhan. Ya, kalau udah saya katakan top markotop artinya tantangan badai apapun dia tetap akan bangkit. Ya, kalau bulan Februari Ibu Ade membicarakan tetap dalam keadaan rumah, saya juga tetap membicarakan tentang rumah. Kenapa saya bicara tentang rumah? Karena rumah adalah tempat kita berpulang, tempat kita membaringkan, tempat kita beristirahat. Jangan takut, ini bukan tentang kematian. Haleluya. Ya, kita akan sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ya, kalau tidak salah ya, Lukas pasal yang ke-7, ayat 24 sampai yang ke-27, dua macam dasar saya bacakan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ya setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, ini sama-sama berbicara tentang rumah, yang sama-sama juga berbicara tentang membangun, dan sama-sama juga mengalami yang namanya hujan, badai, angin. Sama porsinya, tidak ada perbedaan di dalamnya, semuanya sama. Ya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, ya, Kak Ade boleh bantu saya, Kak Ade? Ya, Ibu Ade, ya, boleh bantu saya? Boleh Ibu Ade? Ya, di sini ada gulungan, ya, salin kertas, boleh bantu saya? Bantu saya? Ya, berdiri Kak Ade. Boleh berdiri juga, saya? Oke. Pilih yang mana? Terserah. Pilih yang mana? Terserah. Oke. Ngarep sini Kak, ngarep sini. Kasih lihat sama mereka. Kasih lihat sama ibu-ibu. Yuk. Tunggu. 1, 2, 3. Ya. Yang benar. Orang merasa diri benar. Oke. Thank you. Ya, kali ini terima kasih Kak Ade, terima kasih Mbak Gracia. Ya, kita ini bicara tentang orang benar dan orang merasa diri benar. Kenapa dikatakan demikian? Karena sama-sama orang, sama-sama benar. Ya. Tetapi kadangkala di dalam kehidupan ini kita dalam prinsip merasa diri benar. Ya, saya katakan demikian. Ya, di sini dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, ketika saya dapat ayat ini, saya terkagum ya, karena pemikiran saya artinya gini, orang benar dan orang fasik seperti itu. Tetapi yang dikatakan adalah gaya hidup kekristenan orang benar. Ya, kalau orang benar itu katanya mau ada badai, ada tantangan, ada problema hidup, dia akan kokoh. Ya, jadi mau segimanapun dia persoalan hidupnya, dia akan tetap kokoh. Nggak akan gampang dia ditumbangkan, nggak akan gampang dia dihancurkan, nggak akan gampang dia hilang dan lenyap. Saya mau katakan. Tetapi kalau orang yang merasa diri dia benar, ya ketika ada persoalan, ya saya ambil contoh Hana.
Ya ini tentang wanita. Ya Hana kalau dari segi hidupnya adalah, saya katakan mungkin orangnya tidak hidup dalam Tuhan, ya, tetapi dia sedang berjuang. Ya ketika dia dalam posisi yang tidak nyaman, ya dia memiliki ya suami tetapi beristri juga. Ya, tidak hanya dia istrinya, tetapi ada orang lain yang menjadi istrinya. Dan ketika dalam posisi seperti itu, ya secara daging kita pasti lemah, ya anak pasti lemah. Ketika ada orang kedua, karena wanita selalu ingin Cintai. karena wanita selalu ingin apa? Ingin dimengerti. Cie. Ya, juga ya kan, wanita. Nah, jadi karena wanita itu selalu ingin dimengerti. Hana posisinya pada waktu itu adalah ingin dimengerti secara daging, tapi secara roh dia harus menerima istri yang lain dalam kehidupan dia. Dia harus menerima. Ketika suaminya membawa oleh-oleh, nanti ibu boleh baca ya tentang anak Samuel ya. Ketika dia datang gitu, dia membawa, yang diutamakan siapa? Istrinya. Penina. Yang lain, bukan kamu. Cium secara daging, tetapi secara roh harus strong. Karena apa? Ada tantangan dia. Dia belum punya anak. Dia ada problemnya. Dia belum menemukan jawaban. Dia belum menyelesaikan pergumulan. Dia belum menerima pergumulan. Tetapi dia harus strong. Dia harus bersih. Yang terjadi adalah apa? Dia selalu datang ke rumah Tuhan. Dia selalu datang ke rumah Tuhan dan apa? Dia berkata-kata terlalu di dalam bait suci. Untuk apa? Menyampaikan segala keluh kesahnya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kalau punya masalah, apa yang kita lakukan? Datang sama Tuhan. Iya. Berdoa, datangnya kemana? Ke Tuhan, ke bait Allah. Menceritakan segala keluh kesahnya. Bukan ke sebelah kiri dan kanan. Karena apa? It's not good katanya. Karena ketika kita menceritakan ke kiri dan ke kanan, hasilnya tidak efektif. Tetapi Hana terus datang kepada Tuhan sampai dia mengalami yang namanya mujizat. Sampai dia merasakan yang namanya mujizat. Bahkan imam sendiri ketika melihat Hana, dia pun ditertawakan. Terus datangnya terus ke rumah Tuhan. Seperti itu. Kalau kita digituin, datangnya terus ke rumah Tuhan. Hari-harinya ke rumah Tuhan terus ya. Tetapi dia nggak tahu bahwasanya kita ke rumah Tuhan itu mau ngapain? Menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Karena apa? Jawaban itu datangnya dari Tuhan. Sampai Hana mendapatkan jawaban. Ketika Hana pun sudah mendapatkan jawaban, dia tetap datang ke rumah Tuhan. Nah ini yang kadang kita, ada firman Tuhan mengatakan dari Amsal ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya khotbah kali ini mengenai proses membawa kemurnian. Nah, kalau kita mau jadi orang benar harus mengalami yang namanya proses. Proses itu membawa kita kepada kemurnian. Membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Membawa kita semakin condong kepada Tuhan. Dimurnikan. Bayangkan ibu-ibu, ya kalau kita meras santan, ya kan, nggak yang sekarang langsung instan ya saya katakan ya. Tapi ini sistem peras, kita saring, selalu dapat yang terbaik. Ampasnya buang. Ada proses di dalamnya. Menghasilkan apa santan? Minyak. Lama di prosesnya. Seperti itu supaya menghasilkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendirikan rumah harus mengalami yang namanya proses. Proses hidup. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saya diproses? Kenapa saya harus mengalami? Kenapa saya dikasih cobaan? Kenapa
Tuhan. Tapi katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mau jadi orang benar yang membangun rumah di atas batu, di atas perkataan firman Tuhan. Jadi kalau ketika ada tantangan atau dicibir orang, nggak langsung lemah, nangis, tutup pintu, jebas gitu, tidak. Ya, tetapi dia berdiam diri. Dia akan introspeksi diri. Ya, kalau katanya kain dibakar, hasilnya apa ibu-ibu? Arang. Abu. Dapat arang lah katanya. Kalau kayu dibakar, Jadi abu. jadi abu. Tapi kalau emas dibakar, Emas murni London. apapun ceritanya akan tetap menjadi emas. Ya, ada firman Tuhan mengatakan, semoga tidak hilang dia di dalam kehidupan ini. Oke, kita buka dalam Yesaya 48 ayat 10. Yesaya 48 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Kita dimurnikan bukan seperti perak. Ya. Bukan dimurnikan seperti perak, tetapi Tuhan selalu membuat kita menjadi yang terbaik. Kalau orang yang merasa benar, tadi saya katakan, dia mendirikan rumah di atas pasir, selalu dia seperti ini, ibu yang terkasih. Kalau dia mendirikan rumah di atas pasir, karena apa? Dia akan gampang goyah, dia akan gampang lemah, dia tidak akan mampu berpijak. Karena apa? Dia mendirikan rumah di atas pasir. Sama-sama bangun rumah loh, sama-sama berdoa, sama-sama puasa, sama-sama saat teduh, sama-sama baca firman, sama loh porsinya, sama. Tetapi yang membedakan adalah melakukan dan tidak melakukan. Sama porsinya, aku baca, aku puasa, aku berdoa, tetapi tidak menemukan kedekatan dengan Tuhan. Dia hanya datang seperti hanya sebuah kebiasaan, habit. Tidak merindukan dia dengan sesungguhnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan. Sehingga apa? Ketika kita mengalami masalah, sama seperti iblis dengan kesombongan. Ibu-ibu tahu nggak arti kesombongan? Ada yang tahu nggak? Dapat pulsa 25.000. Tapi nggak kesombongan. Dapat pulsa nih 25.000. Please saya, nggak nego. Nggak tahu ya? Kesombongan. Rasa dirinya Kesombongan benar. itu artinya tidak bergantung kepada Allah. Si kerja itu karena kesombongan. Karena apa? Dia tidak mau lagi bergantung kepada Allah. Hatinya tidak lagi melihat Allah. Hatinya melihat apa? Kepada dirinya sendiri. Berkaca kepada diri sendiri. Itu yang membuat dia jatuh. Itu yang membuat dia roboh seketika. Iblis jatuh mengalami sakit hati. Karena kesombongan dia mengalami sakit hati. Mengalami kegagalan. Tidak lagi bisa bersama-sama memuji Tuhan. Bayangin, di dalam hatinya kita seperti itu. Kesombongan yang terjadi nggak bisa lagi puji Tuhan. Nggak bisa lagi bertepuk tangan. Tidak bisa lagi bersorak-sorai. Nggak bisa lagi. Berat beban ini. Lebih berat beban saya katanya dibandingkan beban saudara. Itu seperti itu. Karena apa? Memiliki kesombongan di dalam diri. Nggak bisa lagi dia mengalami persekutuan dengan Tuhan pun, duduk diam di kaki Tuhan pun nggak bisa lagi. Karena apa? Dia lebih membuka akses kesombongan di dalam dirinya dia. Untuk apa? Untuk memaafkan. Untuk apa? Untuk melupakan. Untuk apa? Untuk mendoakan. Sudah tidak ada lagi ruang itu. Yang lebih gede itu ruang apa? Ruang kesombongan di dalam dirinya. Lebih memasukkan
tuh lagunya Kak Darmin? Buka dulu topengmu. Ya itu dia, bukalah dulu topengmu. Seperti itu. Tapi ketika datang kepada Tuhan, orang benar itu dia nggak akan lagi seperti itu. Dia akan hidup di dalam Kristus. Saya mau kasih sebuah kesaksian. Kalau Ibu Melda tadi kesaksian seperti itu, saya bicara tentang kesehatan saya. Ya. Saya nggak pegang persenorsip lagi Ibu, karena saya dalam kondisi yang tidak sehat secara fisik. Ya, saya punya sakit ini itu sebenarnya di Jumat Agung tahun lalu. Ya, saya dapat sakit ini, ada seperti daging tumbuh pas di tengah payudara saya. Ya, ketika awal itu saya tahu itu saya kaget. Jadi ketika saya pikirkan dia akan semakin menggembung dan menggemuk. Ya, dia gemuk, dia langsung gemuk gitu. Dan kadang dia mengeluarkan cairan gitu kan. Maaf ya, darah kan. Itu membuat saya semakin panik. Dan membuat saya juga gampang sakit gitu, stres. Jadi jangan bilang kalau orang benar nggak akan mengalami yang namanya tantangan. Nggak akan mungkin. Harus kita alami. Ketika saya itu berlama dalam proses itu, bahkan saya sampai vakum ya dalam ujian penyembahan. Sampaikan kepada teman-teman, saya bilang saya off dulu untuk WL karena apa, saya ini berdiam diri. Karena apa, ketika saya mengagungkan Tuhan pun itu sulit ya, karena apa, sakit ini. Jadi saya suka selalu menggemakan seperti ini, saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Saya selalu bilang gitu, bahkan bilang doa-doa pun saya bilang saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Nah loh, tantangan itu datang. Saya nggak bisa lagi bilang saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Yang saya pikir gini, ini nambah nggak ya? Saya telepon, maaf ya, saya telepon dokter Sela, saya sampai foto gini kan, saya fotoin. Saya nggak mau, saya capture gini, saya foto gitu kan. Sampai dia janji bilang, minggu coba lihat ya Kak, saya cek dulu, saya pegang dulu, kata gitu. Jadi ini udah pamuk, pokoknya lihat Google gitu kan, pokoknya katanya tumor ganas, kanker ganas, begini. Aduh, saya bilang, oh Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Saya sampai bilang gini sama dokter Sela dalam posisi kelemahan saya bilang gini, Sel, teringatnya, ini saya dikasih Tuhan umurnya berapa lama lagi? Sebulan kah, 3 bulan kah, gitu-gitu saya bilang gitu sama dia kan. Datang dia bilangnya apa? Alay sekali kata ini. Padahal dia yang suka bilang saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Masa gitu aja langsung ini, saya bilang, dia bilang dia seperti sama saya jadinya kan. Saya bilang gini, di dalam pribadi saya, nggak semudah itu nggak mengatakannya kawan, karena kau nggak ngalamin. Nah, ketika dia datang, dia lihat, dia pegang, sorry ya di kamar mandi, dia pegang, kakak coba cek lah, katanya gitu. Ya kita ini aja lah, berpikir baik aja, coba cek. Tapi saya tidak melakukannya karena apa? Saya diintimidasi dengan kelemahan. Saya tidak lakukan. Ketika dia semakin stres, maka dia akan semakin menggemuk, dan betul-betul menggemuk. Apalagi kalau mohon maaf sekali. Ketika kita berhadapan sama suami pun jadi nggak pede. Saya alami itu. Saya drop yang luar biasa, saya bilang seperti itu. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau orang benar harus yang mengalami namanya proses. Nggak boleh kamu nggak melewati proses. Gimana kamu mau angkat bendera sebuah kemenangan ketika berjumpa dengan Tuhan, kalau kamu nggak murni di dalam Tuhan? Gimana kamu masuk dalam jajaran surga, kalau kamu nggak bisa mengalami yang namanya proses, menang atas proses itu? Menang atas kelemahanmu. Harus menang. Harus bangkit. Harus survive. Saya bilang sama Bapak Gembala, saya diskusi sama Bapak Gembala, saya bilang. Ketika hambanya bilang, mau lihat nih bacaan ini nih, jangan takut. Saya bilang di dalam hati saya. Ya saya nggak malu, saya katakan, Bapak enak ngomongnya, jangan takut. Nah, perempuan, saya bilang gitu kan. Terus Bapak bilang, udah, tenang, ini saya juga begini, beda. Saya bilang, saya selalu tangkis ucapan dia, saya selalu tangkis ucapan Bapak Gembala. Tapi dia sampai bilang, ini jangan takut. Yang ada gambarnya Petrus, Petrus apa bukan ya? Petrus bukan apa, Yohanes ya? Yang naik atas perahu, dia berdiri begitu kan? Lihat ini, jangan takut tulisannya seperti itu. Nah kita memang ketika dalam masalah, ya ketika dalam masa tantangan, ya dalam pergumulan, memang mengalami jurnal takut. Itu yang disebut dengan lembah
Kegelapan. Tapi harus bangkit, harus melihat titik terang itu lalu jalan. Saya katakan kepada Tuhan, mungkin ini fase saya harus berdiam diri untuk menikmati, untuk banyak bicara dan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kalau datang badai itu dengan hebat, ya kalau udah namanya ada hujan, ya badai, angin, ya itu artinya kita diminta untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Belajarlah menikmati. Sampaikan kepada Tuhan apa keluhanmu. Sakitkah, anakkah, suamikah, ekonomikah, sampaikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelesaikannya. Kamu harus berdiri di atas rumah yang berbatu, kuat, strong. Jangan berdiri di atas pasir. Semakin hari semakin habis. Dan nambah lagi. Dan nambah lagi dia. Rumah yang sudah kau bangun bersama dengan Tuhan pun, ketika kamu udah kuat, tersinggung sedikit, ya kabur dia, nggak nampak dia. Entah di mana dia. Seperti itu. Entah ada di mana dia pun kita tidak tahu. Itu mana kita. Kita adalah orang-orang yang benar, apalagi seorang ibu. Saya rasakan itu meskipun Atira masih kecil, ya, tetapi ketika dia beranjak seperti itu, saya baru merasakan ibu-ibu yang terkasih itu nggak gampang punya anak, nggak gampang loh, nggak gampang. Dengan banyak permintaannya, dengan banyak bicaranya, dengan banyak pertanyaannya tidak gampang. Dengan apa maunya juga tidak gampang. Tapi saya mau serahkan kepada Tuhan. Kadang-kala posisi itu harus kita alami supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan ibu jangan nyerah. Berdirilah di atas batu. Berdiri di atas firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, jadi jaga. Ya mau dijaga ya. Mari jaga sama-sama hati kita dari segala kewaspadaan. Kenapa dibilang jagalah hati kita dari segala kewaspadaan? Ya, karena iblis itu selalu mau mencari sasaran dan targetnya. Ya, hati-hati. Dia akan cari sasaran dan targetnya. Supaya apa? Kamu lemah. Kamu gak akan bisa lagi berpijak di dalam Tuhan. Makanya dikatakan jagalah hati dari segala kewaspadaan. Kalau dibilang bersukacitalah, ya bersukacitalah. Sungguh-sungguhlah bersukacita. Ya, kalau dibilang bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, sampai 2 kali loh dikatakan firman Tuhan, bukan saya. Firman Tuhan bilang bersukacita, bersukacita. Nah seperti itu. Mari kita mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Mari kita menyelesaikannya dengan sempurna. Jadilah kita pejuang-pejuang yang tangguh. Ya, jangan menjadi lemah. Ya, hidup akan terus berjalan, hidup akan terus berputar. Mari kita tetap melangkah di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Wanita yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Tidak akan menjadi manusia yang selalu merasa benar
kami Tuhan. Tapi kami mau sama-sama berjuang di dalam